pertemuan dan kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang masih seputar akademik, khususnya di dunia penelitian yang biasanya dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, baik itu satu atau teman-teman S2 dan S3. Apa sih yang mau kita bahas? Nah, pembahasan kali ini semoga bisa membantu juga, tapi sebelum saya lebih lanjut, tolong bantu untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa terus memotivasi serta menginspirasi Anda. Oke, kita lanjut pada pembahasan ya. Eh, Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan critical review pada scientific journal. Jadi adik-adik atau teman-teman yang lagi menyusun penelitian baik deskripsi, tesis atau disertasi, terkadang kita membutuhkan yang namanya mereview sebuah jurnal atau melakukan review of previous study atau melakukan literature review. Nah, tujuannya apa? Untuk mengamati dan juga mencari penelitian yang mungkin sejenis dengan yang akan kita lakukan, dan kita perlu juga untuk menjadi salah satu referensi untuk penelitian kita. Terkadang memang tidak semua jurnal itu bagus dan juga tidak semua jurnal itu juga tidak bagus, tapi kita juga perlu mencari referensi dan juga mencari tahu apakah penelitian kita ini sudah dilakukan orang lain atau belum. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu landasan ya, agar tidak melakukan penelitian yang sama atau melakukan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, dalam melakukan review jurnal atau kalau kita ingin melakukan critical review dalam scientific article ya atau scientific journal, ada beberapa hal yang harus Anda fokuskan. Di antaranya ya, Anda harus mengerti dulu apa sih tujuan dari yang namanya melakukan analisis, critical analysis terhadap scientific journal ya. Critical analysis scientific journal itu adalah kita membaca dan mengevaluasi ya hasil dari penelitian si authors atau penulis. Itu bisa berupa artikel atau news article, research article atau jurnal article, book atau transkrip dari sebuah konferensi ataupun movie transkrip. Nah, ini bisa kita lakukan review atau kita bisa juga mengkritisi ya, atau critical analysisnya. Nah, dalam melakukan review sebuah artikel, Anda tidak bisa terburu-buru. Jadi kalau misalkan ada mata kuliah academic writing gitu ya, atau research method yang memberikan Anda tugas menganalisa sebuah jurnal, nah ini tidak bisa dilakukan dalam waktu SKS atau sistem kebut semalam. Tidak bisa, Anda harus membacanya sambil santai gitu, dan kalau bisa di print agar lebih rileks. Jadi kalau melihat jurnal secara online dari laptop atau dari handphone, terkadang justru kita kurang bisa membacanya lebih detail. Tapi ketika Anda sudah mengeprint lalu Anda memegang stabilo atau ballpoint untuk Anda tandai dari mulai judul sampai conclusion, ini nanti Anda bisa dengan detail mengetahui alur penulisan sebuah penelitian ya. Jadi harus cukup waktu. Jadi Anda harus give yourself enough time to read the article ya, step by step, jangan terburu-buru. Ada 3 hal yang paling penting yang perlu diketahui dalam membuat sebuah jurnal ya. Jadi ketika kita mau menulis atau membaca karya orang lain, ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah inform the reader. Nah, itu adalah bagaimana menginformasikan kepada si pembaca. Lihat dan temukan apakah di dalam artikel itu ada structure ya, clear structure atau struktur yang jelas yang kira-kira itu mengarah kepada tujuan dari si jurnal. Lalu buktikan di sana apakah ada data-data yang menjadi landasan untuk membuat sebuah penelitian, baik itu supported data ataupun
additional research ya, bisa supported fakta atau tambahan dari penelitian lain yang mendukung penelitian ini. Jadi dalam menganalisis sebuah jurnal atau membuat jurnal, Anda bisa pertama kali melihat tentang apakah si penulis memberikan informasi kepada si pembaca. Lalu yang kedua nih ya, persuade the reader. Lihat dan temukan apakah si penulis memberikan logika yang masuk akal dalam penelitiannya, terutama dalam menyajikan penelitiannya dalam hal mengcounter argumen tertentu dari pendapat orang lain lewat data-data yang kira-kira berseberangan gitu, sehingga dia uh, menarik perhatian si pembaca dengan data yang memang masuk akal secara logika. Jadi kadang jurnal ada yang bentuknya membandingkan suatu pandangan atau apa. Nah, ini bisa nggak dia membuktikan dan mengajak si pembaca untuk setuju dengan dia lewat data. Lalu yang berikutnya adalah jurnal itu biasanya memiliki ikatan dengan si penulis. Dalam hal ikatan itu adalah bisa menarik emosi dari si pembaca yang membuat si pembaca ini tertarik untuk membaca lebih dalam lagi, atau bisa membuat inspirasi si pembaca atau menginfluence si pembaca secara personal. Kadang di dalam sebuah jurnal itu, contoh kalau di jurnal yang biasa saya suka baca, ada hal-hal yang menarik perhatian. Contohnya adalah perihal misalkan ada hubungannya dengan keseharian kita, tentang misalkan kalau dalam penelitian di bidang saya pendidikan, ada hubungannya dengan bagaimana efektivitas menaikkan kemampuan belajar writing. Nah, karena saya mengejar writing, jadi saya tertarik membaca karena secara emosional saya pengen tahu juga dong gimana sih agar bisa membantu meningkatkan kemampuan menulis. Atau dari segi sastra, contoh ada novel yang membahas tentang baby blues, psychological baby blues kepada tokohnya. Nah, mungkin ada mahasiswa yang memang tertarik dengan baby blues, atau dengan anxiety, atau dengan dead instinct, atau yang lain macam-macam. Jadi terkadang jurnal itu juga perlu uh, menarik perhatian si pembaca dengan judul-judul yang ternyata ada kaitannya. Nah, itu tiga hal tadi ya, menginformasikan si pembaca, persuade the reader yang menarik perhatian, dan juga ada ikatan yang membuat kita mau membaca itu lewat daya tarik dari si jurnal tersebut. Jadi ketika Anda mau menganalisis jurnal, pastikan ada tiga unsur itu di dalam jurnal, ya, itu. Dan ketika Anda menganalisis jurnal, Anda juga harus melihat beberapa hal ya. Yang pertama adalah apakah jurnal itu disajikan dengan briefly dan dijelaskan dengan jelas. Tujuannya, apakah masuk akal atau tidak. Kemudian kita juga bisa melihat apakah jurnal tersebut eh, dibuka dengan pendahuluan atau background of study-nya itu sesuai dengan judulnya. Tuh ya, jadi ini kita bisa lihat juga apakah jurnal ini sesuai atau tidak. Kemudian setelah background of study, kita lihat di dalam sana apakah ada teori-teori yang memang mendukung sesuai dengan judul yang dibahas. Contoh teori tentang discourse analysis, teori tentang behavior, teori tentang pragmatik gitu ya. Apakah semuanya ada di dalam sana, dan apakah referensinya itu 10 tahun terakhir, sehingga kita bisa melihat bahwa jurnal ini relevan. Yang dimaksud relevan adalah sesuai dengan zaman, tidak relevan ketika kita mengambil jurnal yang jauh sekali zamannya dengan zaman kita, contoh tahun 90-an. Saya berbicara tentang sumber ya yang relevan, tapi kalau untuk teori tidak masalah, karena grand teori kadang-kadang juga dari tahun yang sudah lama sekali, tahun 80-an, tapi itu adalah grand teori, adalah teori dasarnya gitu. Lalu dikembangkan oleh para penulis dan dijadikan referensi oleh para penulis jurnal. Jadi yang pertama itu, setelah Anda lihat introduction-nya jelas, background of study-nya bagus, lalu masuk ke dalam metode penelitian atau research metodenya atau methodology of the research-nya. Di dalam metodenya, apakah dia menggunakan teknik penelitian yang tepat, ya,
apakah dia tujuannya jelas, apakah data yang disajikannya juga sesuai, bagaimana dia menginterpretasikan datanya jelas atau tidak di dalam metode. Nah, makanya Anda bisa menganalisis ini sehingga kalau nanti memang dia bisa menjadi contoh, nah Anda bisa simpan ini menjadi salah satu referensi untuk Anda nanti jika nanti masuk ke ranah penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, sehingga Anda punya bank data yang isinya kumpulan jurnal yang bisa menjadi referensi Anda nantinya. Karena kalau untuk anak S1 umumnya dalam membuat sebuah penelitian khususnya skripsi sudah masuk ke dalam ranah jurnal yang minimal harus mencantumkan 3 sampai 10 jurnal mungkin kalau memang dosen pembimbingnya bisa mengarahkan. Nah, kalau untuk S3 lah lagi bisa sampai puluhan jurnal, 60 mungkin bisa di dalam bab 2 itu harus tercantum sampai 60 jurnal ya. Lalu ketika Anda mengkritisi sebuah scientific journal, Anda juga bisa melihat result and discussion-nya. Apakah result and discussion-nya membahas sesuatu yang memang sesuai dengan introduction, dengan title-nya, dengan metodenya, apakah sudah sesuai? Karena terkadang di metode dia menggunakan kualitatif, tapi tiba-tiba di result dia memunculkan persentase-persentase. Nah, persentase ini dari mana datangnya gitu ya? Apakah ini dibahas di metodenya bagaimana menyajikan dan teknik pengolahan datanya? Kok bisa ada persentase? Contoh saja ini berarti ini jurnal ini kurang jelas dalam menyajikan bagaimana mendapatkan data sehingga jadi persentase. Tapi ada juga yang kuantitatif dan jelas dengan datanya dari mana. Nah, ini perlu Anda amati. Jadi kalau yang bagus Anda simpan, yang kurang bagus ya Anda lewati saja, Anda cari lagi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian discussion-nya juga membahas apa dan kemudian conclusion. Apakah conclusion membuat sebuah kesimpulan atau dia berargumen lain lagi? Nah, ini Anda perlu baca. Kadang-kadang conclusion dengan atasnya nyambung, tapi kadang-kadang di conclusion justru dia membuat opini lain bahwa ada apa. Ini nggak nyambung. Seperti itu ya. Jadi belajar melakukan review atau critical review in scientific journal ini sangat bermanfaat untuk Anda sehingga nanti ke depannya saat menulis penelitian adik-adik yang masih skripsi terbiasa karena format penulisan jurnal itu sebenarnya hampir mirip dengan penulisan skripsi atau mini research juga ya. Jadi ada judul, introduction, background of study, ya. Introduction biasanya ada di bab 1 background study, lalu ada framework di bab 2 theoretical framework, bab 3 research method, bab 4 result and discussion itu dibahas di sana, lalu di bab 5 conclusion. Ada semua itu. Bedanya jurnal mungkin terbatas dengan halaman dan jumlah kata yang minimal 4.000 kata, tapi kalau skripsi bisa sampai halamannya sampai 60 sampai 100 itu ya. Itu yang membedakan. Tapi ya, intinya penelitiannya sama saja. Nah, Anda yang saat ini sedang menganalisis dan mereview jurnal, pastikan semua hal itu Anda baca kembali gitu ya. Objektifnya apa, apakah sesuai objektif of the research-nya, fokus penelitiannya, di mana penelitiannya dilakukan, apakah statistik yang dimasukkannya sesuai. Kemudian bagaimana si author dalam discussion menginterpretasikan hasilnya. Apakah ini menyajikan informasi yang faktual dan ada efeknya kepada dunia atau ini adalah penelitian yang sama sekali tidak ada sumbangsinya untuk pengetahuan. Anda harus memahami ini. Apakah hasil kerjanya signifikan sesuai dengan yang dia buat judulnya itu ya. Itu apakah ini bersifat lokal atau internasional, di mana dilakukannya, tuh apakah ini menggunakan laboratorium atau tidak, apakah sumber-sumbernya sudah sesuai, apakah introduction-nya jelas antara kohesi dan koherensinya ada di dalamnya, dalam tujuan penelitiannya, dibahas dalam pendahuluan, ya, semuanya ada di sana. Jadi ketika Anda belajar mereview sebuah jurnal, maka Anda harus detail dan tidak bisa buru-buru, terutama untuk mahasiswa yang lagi dapat tugas
membuat review terhadap scientific journal article. Ini sangat bermanfaat sekali untuk bekal Anda dalam membuat sebuah penelitian skripsi ya. Jadi critical journal review atau critical scientific journal ini harus Anda biasakan. Jadi Anda tuh nantinya terbiasa dengan model ini. Bahkan terkadang di beberapa universitas sudah mewajibkan mahasiswanya bahkan sudah publikasi ya. Nah, untuk sampai ke arah publikasi, tentu saja Anda membutuhkan yang namanya terbiasa dengan membuat sebuah jurnal dan menganalisis sebuah jurnal. Mungkin awalnya membuat semacam summary dulu dari suatu jurnal. Setelah summary, mulai dimasukkan beberapa pertanyaan tentang analisisnya. Setelah terbiasa dengan analisisnya, baru masuk membuat itu gitu ya. Bisa atau tidaknya nanti tergantung dari sebagaimana Anda belajar membaca dan mengkritisi jurnal-jurnal. Karena sudah terbiasa biasanya nanti akan bisa gitu. Jadi kalau tidak latihan tidak akan bisa, sehingga nanti pas sampai di semester akhir terbiasa dengan membuat penelitian karena sudah sering membaca jurnal-jurnal atau literature review di semester-semester awal atau sebelumnya ya. Jadi Anda yang saat ini akan skripsi atau sedang skripsi, coba untuk sekedar tip dari saya, coba untuk mulai mencari penelitian-penelitian yang sejenis. Anda baca-baca, dan kalau memang ini nantinya bisa menjadi tambahan referensi, Anda bisa kutip ini dan masukkan ke dalam bab 2 Anda. Semoga bermanfaat. Demikian tips dari saya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.